Ini saya bacakan yang di chat dulu ya Bu Aisyah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin bertanya dari Ibu Pretiwi. Apakah ada kecanduan game yang sama ediktifnya seperti kecanduan narkoba? Lalu apakah cara penanggulangannya? Ya, panggilannya Bu Tiwi kah? Miss Tiwi? Betul, Oh, Bu Tiwi. alhamdulillah. Miss Tiwi ngajar Iya, apa di Al Azhar? saya SD, Oh, ngajar SD SD. kelas 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. betul. Saya ikut bergabung ke setiap pengajian. Oh, alhamdulillah. Iya, iya Bu Aisyah. Ya, ini Suara saya pertanyaannya cukup kedengeran. kedengeran. Walaupun delay tapi terdengar. Oke. Ya. Jadi antara kecanduan game Iya, sama addicted narkoba itu dia ada mirip karena yang kena itu limbic system, otak emosi tadi. Ya. Nah, cuman kita sebut addicted-nya daripada game ini, kita harus tahu juga ya bahwa kalau anak-anak senang game setiap hari main game, itu memang dunia anak-anak adalah dunia bermain dan terutama anak laki-laki. Anak laki-laki itu otak kanannya lebih dominan sehingga permainan itu ada di kanan kan. Jadi laki-laki memang kecenderungannya dia main lebih tinggi. Nah, sekarang karena eranya digital, mereka mainnya digital. Zaman dulu anak laki-laki juga kan main melulu ya. Main gundu, main layangan, main sepeda ya kan. Terus apa lagi? Waktu zaman break dance dulu. Wah, waktu saya masih muda tuh zaman break dance. Anak laki itu nggak pulang-pulang ya break dance terus itu adik-adik saya di luar rumah itu. Nah, sekarang karena eranya digital, ingat anak laki-laki kan tetap senang bermain karena otak kanan. Cuman dia permainannya medianya digital. Makanya disebut tadi ada permainan game dan sekarang karena permainannya bisa untuk bersama-sama ada namanya game online kan gitu. Ya. Nah, sebetulnya orang yang kecanduan game online ini ya sebenarnya ada mirip sedikit dengan narkoba, yaitu kalau narkoba tidak pakai narkoba badannya sakit banget, sehingga mencari lagi narkoba untuk nutupin rasa sakit, ya rasa sakit. Sakitnya kayak apa? Sakitnya itu kayak kuku dicabut-cabut. Kalau narkoba, makanya mereka berusaha cari barang untuk pakai lagi, sakit yang kayak kuku dicabut-cabut itu hilang, dan itu cuma sebentar hilang. Ya, paling 15 menit sampai 30 menit. Habis itu sakit lagi. Itu kalau narkoba. Nah, kalau game dia ada rasa ya sesuatu yang bikin bukan badan yang sakit tetapi ya secara kejiwaan. Ada sesuatu yang biasa rutinitas saya mengerjakan dan pada saat saya bermain ketemu orang banyak dan membuat saya happy, terus kok tiba-tiba nggak boleh misalnya, ya. Itu hilang tuh. Jadi kalau kecanduan game itu lebih kepada dia punya psikologis atau dia punya ya hormon-hormon hormon-hormon di otaknya terganggu gitu. Tapi kalau yang si narkoba itu bukan hanya hormon di otak terganggu tapi badan juga sudah terganggu. Ya. Jadi artinya memang lebih parah narkoba sebetulnya. Nah, namun ada lagi juga yang ciri khas dari kecanduan game itu adalah dia nggak mau ngalah. Jadi kan game online ini kan ada tim ya. Dia sama timnya aja nggak mau ngalah. Selalu mau yang ya pokoknya memonopoli lah, mendominasi. Itu tandanya dia edik. Dengan timnya aja dia nggak mau ngalah itu. Ya. Terus apa lagi? Dia sudah pakai duit betulan dalam taruhan bermain. Itu kalau masuk kategori kecanduan game. Ya. Nah, diobatinnya gimana penanggulangannya? Memang rehabilitasi khusus untuk game online masih jarang sekali. Paling ada satu di tempatnya teman saya itu di Madani ya, namanya Madani, di Yayasan Madani. Dan itu juga dikasih obat sebetulnya. Ya. Hanya kalau di tempat kami, saya juga selain ada panti rehab untuk narkoba, kami juga ada game, tapi kami lebih mencoba untuk mengajari anak itu bagaimana cara bikin gamenya. Gitu. Jangan kamu main aja. Tahu gak cara bikinnya? Coba bikin. Kalau kamu senang main, kamu bikin cara bikin sebuah game itu bikin.
Nah, setelah dia tahu cara bikinnya, kemudian kita tantangin coba bikin game yang edukatif. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia punya kemampuan, karena orang kan mengerjakan sesuatu dengan senang itu kan jadi banyak kreatif kan. Dan akhirnya apa? Jadi sebuah prestasi juga buat dia. Dan akhirnya sebuah pekerjaan. Jadi ada beberapa ibu-ibu juga datang pada kami dan dia sudah hopeless ya, anak ini udah nggak mau kuliah, dia mau main game aja. Ya betul nih, ibu udah rela nih taruh tempat kami. Iya Bu Aisyah, terserah Bu Aisyah mau diapain. Betul ya. Kalau nanti dia udah berhasil, nggak lagi ada nyuruh-nyuruh sesuatu yang ibu suruh kuliah lah, suruh lanjut inilah. Betul ya Bu? Iya, oke. Saya kasih tahu suami saya itu kan memang suami saya itu senang main game. Dia dokter, dia senang main game. Makanya dia membuat perusahaan-perusahaan game yang disitulah kalau anak-anak edik game dimasukkan di situ, belajar untuk bikin game dan akhirnya bikin game edukasi gitu. Jadi diarahin. Nah, di sisi itu orang tua dikasih training atau dikasih terapi atau dikasih edukasi bahwa gini loh Bu, begini loh sebetulnya. Dan sekarang lebih baik anak ibu kita arahkan membuat game dan kemudian dia menciptakan game edukasi yang nantinya menjadikan bermakna buat dia dan karya dia bermanfaat buat orang lain. Arahnya gitu. Nah, caranya itu ada macam-macam. Selain nanti diajarin cara bikin game, kita ada namanya detoksifikasi game juga. Ya, ada 1 minggu tuh sampai 10 hari nggak boleh pegang gadget satu. Itu juga panas dingin juga, ya suka kadang-kadang suka sedih. Makanya kita alihkan perhatian itu. Alihkan perhatian, ya kita ajak ya sesuatu yang lain, ada gerakan, ada olahraganya dan sebagainya. Tapi masih sedikit rehabilitasi untuk game. Yang sekarang masih banyak itu yang narkoba, karena narkoba lebih parah lagi soalnya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Tiwi, Miss Tiwi. Jadi memang bisa addicted karena kena juga otak limbik sistemnya. Ya, terima kasih. Insya Allah bisa menjawab. Masya Allah, banyak sekali ya emosi itu tadi ya, ya Bu Aisyah. Iya. Padahal kita harus lemah lembut ya, harus bisa mencoba ya memaafkan dan mohon ampun ya, mohon ampunkan itu sangat penting ya, memohonkan ampun untuk itu harus, anak kita ya. Itu harus disebutkan ya. Ya Allah, saya mohon lemah lembut ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangankan gitu, misalnya kita ngomong dia suaranya tinggi aja langsung ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, maafkan anakku ini. Bulan-bulan ya Allah, ampuni dia ya Allah. Tadi ngomongnya agak nggak enak saya ya Allah. Dan disambung dengan musyawarah. Artinya kan kita bisa ingatkan dia ya. Nak, suaranya terlalu tinggi nak. Kecilin dikit nak. Gitu. Tapi ada 3 langkah itu yang kita harus pakai. Kenapa? Karena sebelum kita ngomong sama anak, Allah sudah kirim pasukannya itu untuk membuat si anak itu, kan kita memohonkan ampun kan? Lalu kirimkan para malaikat untuk membuat anak itu lembut hatinya, lembut kalbunya, lembut otaknya. Insya Allah.